أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji syukur kita haturkan atas kehadirat Gusti Allah, yang mana pada malam hari ini segala kenikmatan kita rasakan malam ini. Kita diberikan kesempatan, waktu, kesehatan lahir batin, membawa niat, membawa perjuangan diri untuk dapat hadir pada malam ini di makom yang kita muliakan ini. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membacakan pustaka majelis YPPAI si Jago Tapok, penggugah batin. Semoga apa yang saya bacakan ini kita bisa rasakan bersama-sama, yang tujuannya mengembalikan kesadaran diri kita dari hasil karya tulisan yang sudah tercangkum, terjilid menjadi satu tuntunan bagi kita semua di ajaran ini, di YPPAI ini. Malam ini saya akan membacakan dengan tema kesadaran yang benar-benar sadar, sejatinya sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Mula pertama, sadarlah akan Gusti yang Maha Suci, akan Allah yang nyatanya. Insaflah, sadarlah yang benar-benar sadar. Kita harus sadar akan Gusti yang Maha Suci siang dan malam, setiap waktu, dengan tidak terputus-putus. Jangan hanya sekedar sadar saja, akan tetapi kesadaran itu harus diwujudkan dalam ibadah yang nyata. Pergunakanlah sholat yang benar-benar sholat. Dalam mendirikan sholat, pakailah tata tertib dengan hati-hati. Jangan ceroboh dan pikiran kemana saja. Penuhilah dada kita dengan rasa harap dan takut akan Gusti yang Maha Suci. Jika tidak demikian, yakin sholat semacam itu tidak memenuhi tujuannya. Sebaliknya bila kita betul-betul memenuhi syarat-syarat pedoman sholat seperti dimaksud di atas, Gusti Allah tidak akan ingkar dari janjinya. Pasti akan dilindungi selama-lamanya dan segala maksud akan dikabulkannya. Maka dari itu pikiran kita jangan dibiarkan berloncat-loncat kemana saja. Pusatkan dan persatukan erat-erat dengan hati. Tunjukkan
lurus hanya kepada Allah. Isilah hati kita dengan keyakinan bahwa tidak ada lagi pangeran yang wajib kita sembah, melainkan hanya Gusti Allah yang tunggal. Dan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah. Jangan sekali-kali salah menyembah, misalnya kepada kayu, batu, ataupun kuburan yang tidak diizinkan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelakuan serupa itu berarti mengingkari Allah, akan jauh dari Rasulnya. Maka dari itu haruslah kita waspada agar jangan salah menyembah. Yang wajib disembah oleh kita penganut agama Islam tiada lain hanya Allah yang tunggal. Camkanlah hal ini di dalam hati. Kita tidak penuh keyakinan agar tidak dapat ditipu orang, disuruh menyembah yang bukan-bukan, musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksanakanlah dengan sungguh-sungguh sholat 5 waktu, benar-benar dan nyata, serta bertekadlah ingin bertaubat karena mengaku banyak dosa, baik yang terasa maupun yang tidak terasa. Setelah itu selesai dan beres sholatnya, panjatkanlah permohonan kepada Gusti Allah. Apa yang dikehendaki kita memohonnya harus sungguh-sungguh dengan menangis-nangis di dalam hati, dengan penuh keyakinan dan tidak ragu-ragu, disertai sabar dan tawakal, teguh dan erat. Demikianlah cara memohon kepada Allah. Sepanjang belum dikabulkan, teruskanlah memohon, jangan bosan-bosan. Dalam menempuh perjalanan suci, kita harus hati-hati, jangan sampai memperolok-olokannya. Penggodanya banyak sekali, terlihat mewujud dengan terang. Penggodaan-penggodaan yang menyerang kita datangnya dari segala lapisan, beraneka macam rupanya, semua bermaksud agar kita terkalahkan, tak kuat mempertahankan. Inilah yang dimaksud perang sabil, bukan perang saling tembak-menembak atau bacok-membacok. Akan tetapi perang batin antara nafsu yang buruk atau jahat dan yang baik dan benar. Maka dari itu perkuatlah, perteguhlah iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Ta'ala, apabila kita kuat, kita akan keluar sebagai manusia yang unggul, hidup selamat serta mulia selamanya. Segala maksud dan cita-cita terkabul dan tercapai. Dan memang itulah yang dijanjikan Allah kepada umatnya yang bersungguh hati, teguh berkeyakinan, bertobat dan memohon langsung dan hanya kepada Allah saja. Hidup di dalam dunia ini harus cermat dan berhati-hati. Janganlah berlaku sembarangan atau ceroboh dalam segala hal, yang dimakan, dipakai, dan lain-lain. Sebangsanya perhatikan dahulu mana yang halal, mana yang haram. Jangan menurut kehendak nafsu. Pilihlah dengan hati-hati. Carilah sesuatu yang halal. Jika ceroboh tidak tahu batal haram,
maka akan terasa akibat yang tidak baik, tidak bermanfaat, serta akhirnya tujuan akan hilang, tidak karuan, dan menenggelamkan perjalanan. Tak akan menemukan kembali jalan pulang. Oleh karena itu, untuk sekalian sekalinya berhati-hatilah, ingatlah akan perhitungan kelak di kemudian hari. Kita mengaku sebagai orang Islam, kita menginginkan segala sesuatu sempurna. Kita menghendaki mempunyai hati yang bersih terang. Maka dari itu sesuaikanlah akhlak tingkah laku dengan agamanya. Peliharalah kesadaran, keadilan, janganlah lengah, teledor, dan mempunyai perasaan hidup sendiri. Demikianlah ini apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya pribadi maupun bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholatu ala kulli hal wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah. Jadi untuk pembukaan saya idem sama yang sebelum-sebelumnya, karena saya di sini mewakili dari Dewan Pengurus, ingin menyampaikan beberapa pesan dan pengumuman. Salah satunya mengingatkan bahwa minggu depan sudah masuk bulan Juli, dan kebetulan minggu pertama yang bertepatan dengan acara Triwulan yang akan diselenggarakan di Garut. Pertama itu, jadi nanti mungkin akan dibuat pengumuman list daftar siapa saja para ikhwan yang ingin ikut. Nanti dari list daftar itu insya Allah kami pengurus akan berusaha memfasilitasi, takut keceletot, untuk kendaraannya, mobilnya. Jadi siapa tahu nanti kalau ada ikhwan yang wal akhwat yang punya kendaraan dan ternyata itu kosong, bisa menampung ikhwan, jadi bisa kami koordinir. Kalau memang tidak ada, ya mau tidak mau, harus mau, kami nanti juga akan menyediakan mobil tergantung dari peserta yang ikut. Dan kami sampaikan juga para ikhwan wal akhwat, jangan malu kalau memang merasa keinginan dari dalam diri itu begitu kuat, ingin ikut hadir, tapi nggak punya bekal. Insya Allah kami fasilitasi juga seadanya. Jadi jangan ada perasaan gundah gulana gitu atau galau. Tetap jaga niat yang kuat itu serta semangat yang membara itu jangan sampai padam. Ikut aja, insya Allah pasti ada jalannya, dikasih kemudahan serta kelancaran oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan dari kami juga sebagai pengurus insya Allah akan membantu memfasilitasi. Nah, yang kedua, jadi ada pengumuman salah satu ikhwan kita kebetulan menjapri saya memohon bantuan. Alhamdulillah dengan kejujuran serta keberaniannya ingin meminta bantuan, tapi sebenarnya ini mungkin salah satu dari ikhwan ada yang bisa menolong. Alhamdulillah, kalaupun ternyata tidak ada, ya saya berharap mungkin meminta izin lah sama Pak Enal selaku pembina dan Om Irwan selaku pembimbing, memohon izin Dewan Pengurus ingin mengadakan urunan untuk membantu. Jadi ikhwan kita ini adalah saudara kita atau adik kita yang paling ganteng setambun. Jadi Iqbal ini persis apa yang tadi disampaikan oleh Mas Bambang. Sebagai seorang anak, dia mau berbakti dan melayani. Jadi kebutuhan orang tuanya dan kebutuhan dirinya juga mendesak. Karena harus bayar kontrakan rumah satu, kedua harus membayar cicilan motor, betul baik. Dan kondisi saudara kita juga ini Iqbal karena statusnya belum bekerja, tapi sampingannya itu membantu salah satu saudara gitu baik. Bibi bilang, bibinya berjualan. Jadi kalau nggak ngebantu berjualan ya dia nggak dapat pemasukan gitu. Nah, jadi niat baik dari Iqbal itu dia ingin menggadaikan HP-nya, bukan menjual ya, menggadaikan. Berarti ada kemungkinan ditebus kembali. Nah, jadi ada kemungkinan untuk ditebus kembali. Nilainya yang tadinya Iqbal minta itu senilai 3 juta. Tapi kata Iqbal ya kalau memang nggak ada 2,8 juga boleh. Jadi kalau misalkan ada ikhwan wal akhwat yang bersedia membantu Iqbal, kalau ingin terang-terangan boleh, mau sembunyi-sembunyi juga boleh, bisa menjapri saya atau Mas Yono. Kalau memang tidak ada, ya tadi saya minta kebersamaannya, ya kita urunan seadanya untuk bisa membantu Iqbal. Jadi apakah ada ikhwan yang sanggup? Kalau nggak ada, apakah bersedia urunan? Ini sayanya sebenarnya nggak enak ya kalau, tapi bahasanya bukan sok atur gitu. Tapi ya kebersamaan lah. Kalau nggak keberatan, apakah Mas Yono mau memutar gitu sambil dihitung? Jazakallahu khairan kasiron. Semoga atas perhatian para ikhwan semua, baik yang sumbangsi maupun belum bisa sumbangsi, dengan doanya, dengan perhatiannya, semoga Gusti Allah membalas yang berlipat-lipat ganda, sing yakin jadi dari hasil ini insya Allah nanti sisanya kami pengurus yang mengurus sisanya. Jadi dengan kejadian hari ini, siapapun harapan saya ke depannya, apabila para ikhwan ada mempunyai permasalahan,
Jangan segan-segan membicarakan, mengutarakan. Insya Allah pasti ada jalan keluarnya yang terbaik. Jangan sampai kejadian yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya itu sudah cukup seharusnya menjadi pelajaran, tamparan keras ketika berusaha menyelesaikan sendiri apa yang terjadi di situ. Yang harus kita cermati. Kemarin Om Irwan sudah menyampaikan ciri orang yang sombong itu orang yang berhenti. Ciri orang yang sombong itu orang yang berhenti. Ciri orang yang sombong itu orang yang berhenti dalam hal apapun, apalagi berhenti ngaji. Dan saya sudah menyaksikan banyak kok yang berhenti ngaji, hampir nggak ada yang bisa dikatakan sukses. Yang benar-benar sukses, jadi tajir, melintir, belum ada. Alhamdulillah. Jadi insya Allah dengan kepengurusan ini kami juga memohon apabila ada ikhwan yang ada mempunyai permasalahan, jangan sungkan-sungkan. Karena ini salah satu praktek dari ajaran ini. Apa yang sudah menjadi pesan-pesan para pendahulu, bekal-bekal kita, termasuk apa yang tercatat dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Kalau nggak dijalanin, nggak ada prakteknya kan gimana gitu. Dan kadang saya suka merasa amat sangat berdosa juga gitu, ada di jajaran pengurus tiba-tiba ada ikhwan yang bermasalah. Kami dari pengurus sebagai struktur dari organisasi yang harusnya bisa memfasilitasi, ternyata nggak bisa, cuman karena terbatasan atau ada miskomunikasi gitu. Ya, harapannya kejadian hari ini menjadi pelajaran yang amat berharga bagi kita semua, terutama secara pribadi bagi diri saya pribadi, menjadi pelajaran yang amat sangat berharga untuk melangkah ke depannya, berusaha menjadi yang lebih baik, terus berusaha yang menjadi lebih baik dan tidak berhenti. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.